lagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan mengenai proyek UAS PB. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Vera Celia, kemudian Richard, Fabian, dan Novilia, dan saya sendiri Muhammad Khairul Imam. Proyek kami bertemakan pembelian tiket siklus menggunakan PBNet. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai database dari software kami. Software kami menggunakan database dari SQL Server dengan 9 tabel, yaitu ada tabel waktu siklus, bangku siklus, pegawai, jadwal siklus, pesan, member, siklus, bekal siklus, dan penjualan. Pada diagram ini dapat dilihat foreign key dan primary key dari masing-masing tabel. Kemudian terdapat tabel pegawai yang berguna untuk menentukan login pada aplikasi, login pegawai pada aplikasi. Kemudian kami menggunakan 3 buah prosedur, yaitu ada DBO prosedur login yang berguna untuk melakukan login dengan 2 buah parameter akun dan password, serta mereturn atau mengembalikan status dari login yang bertipe integer. Kemudian ada prosedur register yang berguna untuk mendaftarkan akun pegawai baru. Terdapat 3 buah parameter, yaitu akun, nama, dan password, serta mengembalikan status register. Yang ketiga ada sisa cookie yang berguna untuk mengetahui sisa dari cookie yang ada. Terdapat 3 buah parameter juga, yaitu bangku ID, siklus ID, dan waktu, mengembalikan sisa bangku dengan tipe data integer. Demikian penjelasan dari mengenai database dari proyek kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richard. Halo, nama saya Richard. Saya akan menjelaskan tentang form member. Nah, di sini berisi kriteria untuk membuat membernya. Dan sekarang kita akan melihat codingan untuk form member ini. Nah, di sini sudah dibuat codingannya dan sudah dibuat juga codingan untuk dimasukkan ke dalam database. Setelah itu, kita akan mencoba membuatnya. Oke. Di sini kita isi saja. Oke, kita pergi ke create member. Nah, kita tinggal isi apa saja yang perlu dibutuhkan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sudah masuk atau connect ke dalam database. Nah, untuk berikutnya, form login nanti akan dijelaskan oleh Ferbian. Halo, nama saya Ferbian. Sebelum masuk ke penjelasan form login, saya akan menjelaskan mengenai form update tukang bioskop. Nah, update tukang bioskop ini berisi tabel-tabel yang bisa di-input, diedit, dan di-delete oleh tukang sirkusnya. Bisa saja kita langsung lihat ke codingannya. Nah, ini ada koneksi ke database kami.
Lalu ini di sini kami menggunakan 3 function, yaitu insert, update, dan delete. Ini untuk menginsertnya. Lalu karena kami juga menginput foto, file foto, maka kami juga menggunakan open file dialog ini untuk agar kami bisa menginput foto ke dalam database kami. Dan ini ada update ya. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, sebelum kita jalan, kita harus lihat dulu ini di database-nya untuk yang data pegawai. Select from pegawai. Nah, untuk bisa login ke dalam Kang Sirkus, harus ada pegawai yang terdaftar dalam database. Di sini tertulis akunnya Vera dengan password 123. Maka kita kembali ke Visual Studio-nya dan kita jalankan aplikasinya. Nah, untuk masuk kita harus mengisi di sini sesuai dengan database Vera 123. Karena kalau tidak sesuai, maka akan muncul salah. Tapi kalau misalnya kita sesuai, maka akan terbuka halaman yang update Kang Bioskop tadi. Nah, ini adalah tabel-tabel yang sudah terisi, ya, yang sebelumnya sudah kami isi. Nah, ini saya beri contoh untuk misalnya menginput. Misalnya di situ sudah ada tes, maka kita kasih nama misalnya tes 2. Lalu sinopsisnya tes 2. Lalu misalnya videonya ya tes 2 saja. Lalu ini dipilih untuk memilih gambar yang akan kita input. Nah, maka akan terbuka seperti ini. Kita ambil contoh saja, misalnya ambil yang Corteo. Lalu kita open, lalu kita add. Ya, di sini ada gambarnya. Lalu kita add. Nanti dia akan otomatis tertambah di tabel sirkus. Nah, ini kita drag ya ke bawah. Nah, ini sudah ada tes 2. Nah, contoh lagi, misalnya kita update. Ini ada KA3333 ya. Kita update menjadi misalnya KA7777. Nah, kita tekan edit. Nanti maka dia akan teredit. Nah, lalu untuk delete misalnya kita delete yang tes ya. Jadi nanti ketika kita cek di SSMS-nya harusnya tinggal tersisa yang tes 2. Ya, tinggal tersisa yang tes 2. Sekarang kita tutup. Ini berlaku untuk ketiga tabel ya. Kita buka SSMS-nya. Lalu kita ke sirkus. Kita tampilkan datanya. Nah, di sini tinggal KA777 yang sudah kita update tadi dan tersisa tes 2. Jadi sudah terupdate, terdelete, dan terinsert ke dalam database kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vera. Silakan, Vera. Oke, perkenalkan saya Vera. Di sini saya akan menjelaskan form pesan. Jadi, yang baru saja diupdate dan form-form yang untuk mengisi dan mendelete itu yang sudah diisi oleh teman kami Ferbian akan terupdate di sini. Jadi di sini buat untuk posternya, lalu ini ada about the show ini isinya sinopsis, lalu waktu dan hari ditampilkannya sirkus. Di sini akan tertampilkan judul sesuai yang terupdate oleh database. Kemudian saya akan menjelaskan codingannya. Di sini, jika kita memilih judul dari nama sirkusnya, maka akan tertampilkan gambar dari database-nya. Kemudian, judulnya akan juga terganti sesuai dengan database yang kita pilih. Lalu, jamnya juga. Ini akan selalu terupdate sesuai dengan database. Jika kita jalankan, maka
Di sini juga kita bisa lihat ini hasil inputan dari database, sinopsisnya, lalu judulnya dan waktunya. Lalu kita klik choose. Nah, ini adalah form sheets. Di form sheets kita dapat memilih bangku yang masih tersedia sesuai dengan database, lalu memilih banyaknya bangku. Misalnya 5. Nah, di sini saya akan menampilkan codingannya. Di sini ada hitung harga. Di hitung harga ini kita dapat memilih bangku, harga bangku. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novilia. Iya, saya akan menjelaskan mengenai form pembayaran dan form cetak tiket. Pertama-tama form pembayaran terlebih dahulu. Jadi di sini ada data grid view. Jadi kita itu akan mendisplay, kalau di sini itu akan display nama sirkusnya apa. Terus kalau di tiket itu jenis bangku tiket yang tadi dipilih, yang VIP cat apa itu. Terus ini berapa jumlah tiket yang dibeli sama pelanggan. Dan ini tuh harganya. Terus nanti totalnya akan muncul di label yang ini. Terus nanti kita akan mengisi member ID-nya itu berapa di text box ini. Dan setelah itu kalau kita klik pay, nanti kita itu akan pindah ke form lain juga. Data yang ada di sini nanti akan di-store ke database pesan namanya. Sekarang coba kita lihat kodenya. Ya, jadi kodenya seperti ini. Nah, ini yang tadi data grid view akan dimunculkan ini semua. Ini tuh modul-modulnya itu yang sudah berada di form pesan. Tinggal dimunculkan saja. Terus ini label total harganya seperti ini. Terus ini koneksi SQL. Nah, terus ini tuh yang button 3 klik ini itu yang pay tadi. Jadi di store semua data-data ini itu ke tabel pesan. Lalu, nah ini itu yang member ID. Kalau yang member ID itu kodenya seperti ini. Lalu kalau kita ke form cetak tiket, nah akan dimunculkan seperti ini tampilannya. Jadi nanti judul yang dipilih oleh pelanggan itu apa. Terus ini tuh time-nya itu berdasarkan time yang ada di form pesan tadi juga. Terus type itu jenis bangku yang dipilih oleh pelanggan itu apa, dan berapa jumlah tiket yang dibeli oleh pelanggan. Kalau kita klik cetak, nantinya kita akan pindah lagi ke form pertama, yaitu form login. Kodenya seperti ini. Ya, jadi ini tuh kodenya. Mari kita coba jalankan aplikasinya. Kita pilih guest. Ya, kita pilih misalnya yang ini. Lalu kita klik choose. Nah, misalnya kita pilih yang ini, yang kedua. Lalu tiketnya misalnya 3. Nah, kita check out. Nah, ini udah sama ya, Koza, cat 1, terus ini amount-nya tadi 3 tiket, terus ini price-nya. Lalu member ID-nya supaya nanti di store ke database, misalnya kita member ID-nya 1, terus kalau kita klik pay, nanti ini tuh akan ke store ke database, dan kita juga akan pindah ke form cetak tiket. Ininya ini semua, ini juga tadi sama, udah menurut yang di form pesan. Kalau kita klik cetak,
Nah, kita akan pindah lagi ke form login. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa kembali.